Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Bapak Nur Pratikto. Pada kegiatan yang pertama, yaitu saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Bu Ida. Selamat siang, bagaimana kabarnya Pak Nur? Selamat siang juga, Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak Nur. Pak Nur, besok kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Sebelum melaksanakan kegiatan supervisi akademik, kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Kegiatan praobservasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan saya, kemampuan Pak Nur dalam pedagogik ya Pak Nur, yang khususnya untuk pembelajaran terhadap peserta didik kita di kelas. Sebagai supervisor, saya ingin mengetahui bagaimana Pak Nur dalam mempersiapkan diri dalam kegiatan supervisi akademik ini. Nanti Pak Nur bisa menceritakan apa tujuan dari kegiatan pada siang hari ini, apa yang ingin Pak Nur dapatkan dari kegiatan ini Pak? Yang saya inginkan dari kegiatan siang hari ini yaitu yang pertama ya Bu, saya ingin mendapatkan masukan dan saran nanti tentang pembelajaran yang akan saya utarakan lebih dalam ya Bu. Jadi saya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih baik lah Bu istilahnya. Saya mendapatkan masukan terus akan saya terapkan di pembelajaran saya sehingga pembelajaran saya ke depannya akan terus meningkat baiknya. Semoga harapan Pak Nur dapat diambil dari sesi kita pada siang hari ini ya Pak. Saya ingin bertanya, untuk kegiatan supervisi akademik besok ini, materi atau tema apa yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak? Oh ya, untuk sekarang ini kelas 5 sudah memasuki tema 6. Tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Saat ini untuk kelas yang saya ampu itu sudah masuk di subtema 3 yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang akan saya ajarkan besok yaitu jenis benda-benda yang dapat menghantarkan panas dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau istilahnya konduktor dan isolator. Itu. Dari materi yang akan Pak sampaikan besok itu, apa tujuan pembelajarannya Pak? Ya, untuk tujuan dari pembelajaran yang saya laksanakan besok adalah agar anak-anak itu bisa menjelaskan mana benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan mana benda-benda yang kurang baik dalam menghantarkan panas. Gitu. Itu untuk mata pelajaran apa Pak? Untuk mata pelajaran IPA, Bu. Jadi saya lebih spesifik menuju pembelajaran IPA. Tadi sudah diutarakan oleh Pak Nur apa tujuan pembelajaran pada supervisi akademik yang akan dilaksanakan oleh Pak Nur besok. Terus apa yang sudah Pak Nur persiapkan untuk kegiatan besok? Untuk persiapannya saya sendiri sudah membuat RPP ya Bu, itu syarat wajib dalam mengajar. Lalu yang kedua LKPD Bu. Jadi kemarin saya sudah membuat lembar kerja peserta didik, itu sudah saya konsultasikan kepada rekan-rekan sejawat. Lalu ada juga alat peraga Bu. Jadi saya itu besok akan melaksanakan pembelajaran tapi ada prakteknya juga. Jadi saya sudah menyiapkan alat peraga, ada lilin, kawat, dan kayu juga. Jadi sudah lengkap ya Pak, apa yang akan dipergunakan untuk kegiatan besok. Jika saya boleh tahu, mengajar di kelas 5 ya Pak? Siswanya berapa Pak? Ada 28. Ada 28. Untuk situasi atau keadaan siswa atau mungkin materi di kelas 5 itu bagaimana Pak? Untuk keadaan siswa di kelas saya ya, kelas 5
itu anak-anaknya itu kurang aktif Bu. Ini indikasinya ketika saya melontarkan beberapa pertanyaan. Saya melontarkan pertanyaan, mungkin hanya ada beberapa siswa saja yang antusias dalam menjawabnya, tidak semua. Itu indikasinya. Lalu yang kedua, literasinya itu masih kurang. Indikasinya ketika saya memberikan soal, mungkin soal yang panjang atau memuat bacaan yang cukup panjang, pasti siswa itu mengeluh atau malas untuk membacanya. Alhasil ketika menjawab mungkin ada yang masih kurang pas atau kurang gitu. Dan dari segi materi ya Bu, untuk materi sendiri di kelas 5 itu cukup banyak sekali. Jadi saya itu sering kejar-kejaran dengan waktu. Misalnya ada yang ketinggalan, saya juga harus mengejar materi juga gitu. Jadi mungkin dengan kondisi siswa yang masih kurang literasi, masih kurang aktif juga, menurut Pak Nur kira-kira apa yang mempengaruhi anak seperti itu Pak? Yang mempengaruhi berdasarkan identifikasi saya ya Bu, mungkin karena kegiatan pembelajaran di kelas 3 dan kelas 4 itu kurang matang Bu. Jadi siswa yang sekarang kelas 5 itu kan ketika kelas 3 dan kelas 4 itu pembelajarannya hanya secara daring. Nah, di situ saya mengidentifikasi bahwa materi kelas 3 dan kelas 4 masih kurang matang gitu Bu. Masih banyak sekali yang harus dimatangkan kembali. Oh gitu Pak. Jadi menurut Pak Nur masih adanya kurang matangnya dalam penerimaan materinya Pak, karena efek pandemi juga. Mungkin tidak sama ya Pak ketika kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Iya, sangat beda sekali. Iya. Dari apa yang sudah Pak Nur sampaikan tadi, harapan atau keinginan Pak Nur itu seperti apa ke depannya? Ya, tentunya melihat anak-anak saya yang seperti itu, kekurangan tadi ya Bu, siswa itu menjadi lebih aktif. Nah, jadi siswa saya itu kan kurang aktif. Harapan saya yang utama yaitu siswa menjadi lebih aktif lagi. Misalnya saya melontarkan pertanyaan, saya itu berharap semua itu berebut dalam menjawabnya. Lalu yang kedua, anak-anak itu kan masih kurang literasi menurut saya. Nah, untuk kedepannya saya itu berharap ada pembiasaan literasi yang wajib ya dari sekolah, supaya anak-anak itu tidak malas-malasan lagi dalam membaca atau dalam kegiatan literasi seperti itu. Dan materi ya, mungkin untuk kedepannya materi itu bisa tercapai semua di waktu yang sedemikian itu, yang sangat mepet, materinya tercapai semua. Terkait apa yang sudah Pak Nur sampaikan tadi, tantangan-tantangan yang dihadapi, apa yang ingin Pak Nur terapkan dalam kegiatan besok itu? Ya, untuk kegiatan yang saya terapkan besok, saya itu kan menggunakan pembelajaran dengan model direct learning ya, pembelajaran secara langsung. Nah, nanti di situ saya akan mengkombinasikan dengan praktek. Jadi siswa itu besok intinya akan praktek secara langsung, benda-benda yang bisa menghantarkan panas dan benda-benda yang kurang baik dalam menghantarkan panas. Saya sudah menyiapkan alat berupa lilin, kawat, paku, kayu dan lain-lain. Itu untuk praktek siswa besok. Saya kira rencana Pak Nur bagus sekali untuk kegiatan besok. Bagaimana Pak Nur ini memastikan agar kegiatan supervisi akademik besok itu dapat berjalan Pak? Ya, yang namanya rencana mungkin ya Bu, Iya. mungkin bisa berjalan, bisa tidak. Tapi saya pribadi yakin bahwa besok itu pembelajaran akan berjalan lancar. Karena yang pertama, saya itu sudah memahami karakteristik siswa. Nah, itu yang paling utama. Lalu yang kedua, saya juga sudah menyusun kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan langkah demi langkah secara runtut dan sudah saya tuliskan dalam RPP yang saya buat. Jadi saya yakin bahwa besok pembelajaran akan berjalan lancar. Jadi RPP yang sudah Pak Nur susun itu disesuaikan dengan karakteristik siswa ya Pak? Iya, iya.
Jadi sekarang yang ingin saya tanyakan, dalam kegiatan untuk besok ini ada tidak Pak rekan atau teman sejawat yang membantu Pak Nur dalam pelaksanaan? Ada Bu, jadi untuk rekan sejawat ya Bu, jadi saya itu kemarin kekurangan bahan, kekurangan materi. Nah, kemudian saya dipinjami oleh guru kelas sebelah yang sama-sama kelas 5. Saya dipinjami buku, terus diberikan materi yang lebih lengkap dari buku yang biasa saya gunakan. Lalu saat pembuatan LKPD, saya juga dibantu oleh senior. Ketika saya sudah mempunyai LKPD, saya konsultasikan ke rekan-rekan senior. Di situ saya mendapatkan masukan dan saran. Jadi untuk rekan-rekan sejawat di SD ini sangat membantu sekali. Jadi adanya kolaborasi ya Pak? Iya, dengan ada rekan kolaborasi. sejawat. Pak Nur, seumpama ini Pak Nur diminta untuk menilai antara rentang angka 1 sampai dengan 10, kira-kira Pak Nur berada di rentang nilai berapa Pak? Ya, untuk jika disuruh memilih ya Bu, saya tuh ingin memilih rentan yang paling tinggi. Tapi saya itu juga sadar diri bahwa pembelajaran yang akan saya laksanakan besok itu masih banyak sekali kekurangan atau jauh dari kata sempurna. Tapi saya juga mempunyai jiwa optimis Bu. Saya untuk rentannya saya tetap memilih angka 8. Harapannya Pak Nur? Ya, untuk harapannya ya semoga saja kedepannya itu pembelajaran yang saya berikan itu dapat diterima oleh siswa dengan baik. Lalu manfaatnya itu bisa diterapkan untuk kedepannya oleh siswa. Nah, itu yang paling utama. Dan output dari karakternya itu besok juga siswa akan mempunyai karakter yang bagus yang bisa menjadi panutan. Bagus Pak Nur. Jadi untuk saat ini mungkin rentannya di angka 8, Iya. tapi harapannya ke depannya besok meningkat di angka 9 dan Iya. mungkin di angka yang maksimal 10 ya Pak Nur. Betul sekali. Ya. Baik, Pak Nur, dalam sesi kita siang hari ini apa yang Pak Nur dapat? Ya, untuk hal yang saya dapatkan dari sesi siang ini, yang utama saya itu menjadi termotivasi Bu. Jadi saya itu mendapatkan motivasi dari Bu Ida selaku coach, ya selaku coach untuk memperbaiki apa yang sudah saya buat. Misalnya tadi RPP tadi saya lalu termotivasi, ingin menjadikannya lebih sempurna lagi, memperbaikinya agar besok kedepannya lebih baik lagi, gitu Bu. Semoga harapan yang Pak Nur sampaikan tadi dapat terwujud ya Pak, baik dalam kegiatan supervisi akademik besok maupun kedepannya lebih meningkat lagi ya Pak Nur. Demikian sesi praobservasi kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Nur. Sama-sama, semoga kegiatan supervisi akademik besok dapat berjalan lancar. Amin. Bapak Ibu guru hebat, demikian sesi praobservasi saya dengan rekan sejawat Pak Nur Pratikto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ya, Raka, silakan Kak. Ya, siap. Islam
luar biasa sekali. Tanpa dipaksa, siapa yang mau langsung dia angkat tangan. Ciri-ciri calon pemimpin hebat itu rekan ya. Baik, hari ini kita akan belajar. Silakan kita keluarkan buku temanya. Silakan buku temanya. Hari ini kita sudah sampai di tema 6, subtema 3 ya. PMS ya. Oke. Halaman berapa? Halaman 72, betul sekali. Jadi subtema 3 ada di halaman 72. Kita masih akan membahas tentang suhu dan kalor. Ya, kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas bahwa suhu dan kalor itu berbeda, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Oke. Kira-kira kalor itu berpengaruh nggak terhadap kehidupan? Iya, berpengaruh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Agar apa? Kenapa kok kita harus mempelajari ini? Kenapa? Kenapa? Ya, supaya kamu tahu bisa memanfaatkan kalor dengan tepat ya. Contohnya kalau kalor dari matahari ya, nah kamu kan bisa memanfaatkannya untuk menjemur baju atau pakaian. Jangan sampai kamu kok tidak tahu fungsi dari kalor itu apa. Besok kamu menjemur pakaian kok di malam hari. Jadi malam-malam kamu keluar menjemur pakaian. Dikira orang lain itu kamu kurang? Ya kurang ya. Nah, tapi sebelum memulai pelajaran, Pak Nur ingin tanya, ada yang sudah tahu hari ini kita akan melakukan apa saja? Oh, belum tahu ya. Masih semangat ya? Coba Pak Nur akan mengetes semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat sekali. Pernah mendengar tepuk pedas? Nah, ini tepuk karya Pak Nur ini dulu. Jadi Pak Nur itu pernah kepedesan. Lalu Pak Nur menciptakan tepuk pedas. Tepuk pedas. Buha. Kalau kepedesan gimana? Iya betul, itu Pak Nur yang menciptakan ini. Tepuk pedas. Buha. Oke, langsung saja dibuka bukunya. Halaman 70. Ya, 73. Ya, itu. Ya, kamu buka halaman 77 ya. Ada apa di situ? Ya. Nah, hari ini kita akan membahas konduktor dan isolator. Di sini Pak Nur itu sudah menyiapkan alat ini. Tadi Pak Nur ke dapur kok menemukan 2 alat ini. Wah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Masak. Tapi salah ya, bukan masak. Mungkin ini betul memang alat masak, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konduktor dan isolator. Nah, kenapa Pak Nur membawa alat ini? Karena ini juga termasuk konduktor dan isolator. Isolator panas ya. Nah, apa itu konduktor? Ada yang sudah tahu apa itu konduktor? Ya, apa itu? Konduktor pengantar panas, betul. Ya, betul. Konduktor itu adalah alat atau bahan yang bisa mengantarkan panas. Sedangkan isolator apa, Raffi? Ya, benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau sulit untuk menghantarkan panas. Contohnya apa? Kayu, karet, plastik.
meja mejanya ya. Nah, di sini Pak sudah menyiapkan sebuah lilin. Ada juga korek api. Nah, ini juga Pak sudah menyiapkan sendok. Bahannya dari apa sendoknya? Ya, dari besi. Ini termasuk logam ya. Jadi besi itu termasuk logam-logaman. Ketika Pak Nur memanaskan sini, apa yang akan terjadi? Ya. Nah, Pak Nur pegangnya di sini saja. Nggak kelamaan nanti kalau pegangnya di sini. Nah, lama kelamaan akan panas. Mau pembuktian siapa yang mau maju? Ya, ayo satu. Nah, nanti kejo di sini. Nih, pegang yang dekat. Ya, yang ujung. Ya, apa yang terjadi? Panas, loh. Padahal Faiz itu memegangnya di sini, tidak kena apinya langsung. Tapi kenapa panas? Nah, jadi panasnya itu merambat atau mengalir dari ujung sini merembet ke ujung yang lainnya. Nah, itu. Lalu Pak Nur juga mempunyai sebuah bahan apa ya? Nah, ini aja. Yuk, tinju, maju yuk. Nah, sini aja yuk. Kamu pegang, jangan agak dekat. Udah panas yuk. Oke, apakah panasnya sama seperti yang tadi? Tidak. Ya, yuk, terima kasih. Nah, sedangkan kenju dia memanaskan tapi ujung yang lainnya itu tidak cepat panas. Nah, beda dengan besi ini tadi. Kalau ini cuma dipanaskan beberapa detik saja, panasnya sudah merembet ke ujung yang lainnya. Sedangkan yang ini dari kayu, panasnya itu sulit untuk merambat. Nah, ini adalah bedanya konduktor dan isolator. Yang konduktor yang mana? Ini? Oke, pintar. Kalau ini termasuk apa? Isolator. Kalau ini? Ya, ada yang konduktor, ada yang isolator. Nah, tujuannya apa kok? Ini ada konduktor, ini isolator. Ya. Nah, jadi begini. Ya, kalau semua terbuat dari konduktor, misalnya kamu sudah menggoreng ikan misalnya. Nah, ini kan konduktor, otomatis panasnya juga akan merembet sampai ke ujung sini. Nah, kalau ini semua konduktor, kamu akan kepanasan. Tapi kalau di sini ada apa? Isolator, nah, panasnya akan berhenti sampai sini saja. Kamu akan bisa menggoreng ikan secara lama karena panasnya tidak akan sampai ke tanganmu. Paham? Nah, prinsip alat seperti ini ada konduktor, ada isolator, itu juga pada setrika. Tahu setrika? Tahu. Nah, di bawah itu termasuk konduktor, sedangkan gagangnya isolator. Sama juga halnya dengan kabel. Meskipun ini bukan ya, ini tentang listrik ya kalau yang ini. Nah, karet atau plastik yang ada di luar ini termasuk isolator. Sedangkan di dalamnya pasti ada tembaga. Nah, tembaga itu juga bisa mengantarkan arus listrik. Dia juga bisa mengantarkan arus panas. Nah, tujuan dari diberi apa ini isolator ini adalah agar kalau orang pegang itu tidak dan tidak panas. Oke, kamu sudah bisa membedakan antara konduktor dan isolator. Nah, sekarang maka tanya, kalau spidol itu termasuk konduktor atau isolator? Isolator. Kertas? Isolator. Karet? Isolator. Kain? Isolator. Apa lagi ya? Air?
Jadi air itu termasuk isolator. Tapi ketika kandungan elektronnya banyak, maka dia akan menjadi konduktor. Itu ya. Salah ya. Kain ya, kain sudah ya. Jadi itulah konduktor dan isolator. Sudah bisa membedakan? Nah, kamu buka halaman 77. Ya. Nah, di situ ada penggunaan benda konduktor dan isolator. Yang pertama apa tadi? Setrika. Bahan konduktor yang digunakan berupa apa tuh yang dimaksud logam itu? Logam. Apa itu logam? Apa? Ya, yang termasuk logam itu ada besi, perak, terus tembaga, aluminium, apa lagi? Baja, apa? Kuningan. Ya, masih banyak lagi ya. Dan lain-lain itu aja. Nah, jadi ada banyak sekali logam. Jadi kalau kamu tahu logam, bahan-bahan dari logam itu mayoritas atau hampir semuanya itu termasuk konduktor. Ya. Berarti kalau Pak Nur lihat ini besi tralis ini kira-kira konduktor atau isolator? Konduktor. Kalau tas ini Pak Nur punya tas dari kain, termasuk konduktor atau isolator? Ya. Nah, jadi benda-benda yang tak tunjukkan tadi itu sangat erat kaitannya. Kalau kamu pergi ke dapur ya, kamu pasti sering menemukan benda-benda itu. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kamu sering ketemu dengan benda-benda itu. Nah, benda yang bisa mengantarkan konduktor dan benda yang bisa mengantarkan panas, yaitu konduktor dan isolator. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Kalau itu Pak Nur yang tanya. Pino, konduktor tadi apa, Pin? Oh iya, betul, benda yang bisa mengantarkan arus listrik atau panas. Kita contoh dari isolator, Dit. Kain, apa lagi? Dua kalau enggak? Plastik. Oke. Kertas. Maja, contoh dari konduktor. Panci, wajan, sendok. Nah, besok lagi kamu jangan bilang panci, jangan bilang sendok ya, karena sendok itu masih umum. Sendok yang terbuat dari ya, ini kan ada. Kamu pernah menemui sendok yang terbuat dari kayu? Nah, menemui sendok yang dari logam? Jadi misalnya besok Pak Nur bertanya, sebutkan benda-benda yang termasuk konduktor. Kalau kamu bilang sendok, itu masih kurang tepat. Silakan dilengkapi sendok dari besi, solet, misalnya solet dari besi. Ini kan juga termasuk solet ya ini, tapi terbuat dari kayu. Oh iya, solet dari kayu ini, solet dari kayu. Beda ya ini bahannya. Nah, jadi besok kalau kamu disuruh menyebutkan dilengkapi pernyataannya. Misalnya sendok ya dari besi atau sendok dari kayu. Oke. Lalu benda yang kedua apa? Kompor listrik. Siapa yang di rumah menggunakan kompor listrik? Punya? Ya. Kalau juga di rumah menggunakan kompor listrik. Kira-kira kenapa memilih kompor listrik? Lebih efisien. Kekurangannya apa? Dari kompor listrik? Kalau
listrik ya. Kalau mati listrik tidak bisa masak. Iya. Nah, jadi sumber energi itu ada plus minusnya. Kalau kamu tadi menggunakan kompor listrik itu kan mungkin lebih hebat ya, lebih mudah. Jadi tinggal dicolok bisa untuk memasak. Bisa diatur waktunya seberapa. Tapi kalau kamu pakai kompor gas itu yang jelas gasnya boros, harus beli, harus angkat tabung gas. Jadi dari tahun ke tahun itu sumber energi itu selalu berganti-ganti. Zaman Pak Nur kecil dulu, Pak Nur itu kalau masak harus pergi ke warung beli minyak pakai jigen. Tahu jigen nggak? Tahu. Kalau nggak punya jigen ya misalnya kamu beli soklin yang kemasan botolan itu, kalau sudah nggak dipakai minyak tanahnya dimasukkan ke dalam jigen atau botol itu. Atau kalau nggak punya pakai botol aqua yang kemasan 1 liter itu loh, itu dibeli terus nanti sama penjualnya ditakar. Zamannya Pak Nur dulu seperti itu pakai minyak tanah. Tapi dari tahun ke tahun itu sudah mulai berganti dari minyak tanah menjadi gas LPG. Habis itu ada kompor listrik. Kalau arang itu juga ada ya. Nah, itu zaman dulu lebih efisien. Oh iya, kayu bakar. Ada yang menggunakan kayu bakar di rumah? Nah, kalau Pak Nur di kampung sana masih pakai kayu bakar karena sangat efisien dan murah. Kalau kamu kemana-mana pasti menemukan kayu yang sudah kering itu, daripada jadi sampah kan mending dibakar, malah lebih bermanfaat. Lalu yang ketiga, solder. Nah, lihat solder. Apa? Oh iya, bukan hand solder ya. Nah, kalau itu merek sampo ya. Nanti solder di sini yang dimaksud adalah kayak spidol ini. Jadi ada ujungnya, kayak jarum. Nah, di sini ada harus dialiri listrik. Kira-kira ujung sini kalau dicolokkan apa? Kalau sini dicolokkan, kira-kira ujung sini apa yang terjadi? Panas. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah dari listrik menjadi panas. Betul. Kalau kamu baru mencolokkan 1 detik mungkin belum terasa panas, tapi kalau sudah 1 menit pasti akan merasa panas. Nah, itulah solder ya. Nah, ya. Itu bor, kalau itu ya beda ya ini dengan bor. Kalau solder itu mengubah menjadi panas, memang untuk melubangi ya. Misalnya kamu ada apa ini kayu dilubangi pakai ini juga bisa, tapi nanti akan membekas jelek sekali. Kalau kamu ingin melubangi papan itu lebih baik pakai yang bor. Jadi kalau bor itu mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Tuh. Paham? Kalau magicom mengubah energi apa? Listrik menjadi panas. Betul sekali. Kalau blender ya, ini adalah mata pelajaran IPA ya. Mata IPA kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 4 juga ada. Kelas 3 juga ada, kelas 4 ada. Nah, kelas 5 ini juga baru muncul. Berarti kita cuma mengulang. Oke. Yang keempat apa alatnya? Memasak. Contohnya? Ya. Jadi bahan konduktor dan isolator selanjutnya adalah bahan masak yang sudah tak tunjukkan tadi. Ini adalah alat-alat masak. Ada solet, ada centong. Ini termas apa? Apa namanya? Kalau di tempat apa namanya? Iya. Kalau karena Pak Nur orang Jawa itu ngarani ini irus. Tahu irus? Nah, ini irus. Ini dari batok kelapa dan bambu. Ini juga bahan isolator. Ini juga dari kayu juga soletnya.
Sedangkan ini solet yang sudah modern dari apa? Besi atau aluminium ini? Dari besi ini. Nah, kalau aluminium itu kan ciri-cirinya bahannya ringan, kalau ini kan agak berat. Nah, berarti ini dari besi yang mungkin sudah stainless ya bahannya. Ini ada dua bahan, ada konduktor dan isolator. Oke. Nah, sekarang keluarkan buku tulisnya, yuk. Enggak ya. Ya, keluarkan buku tulisnya. Nah, silakan kamu data. Ya, tugasnya adalah mendata barang yang termasuk konduktor dan isolator. Konduktor tidak, konduktor. Kamu membuat tabel. Ada yang benda konduktor, ada yang isolator, ada yang konduktor isolator atau dua-duanya. Campuran gitu saja. Ada benda konduktor, isolator, dan campuran. Kalau campuran contohnya yang tadi setrika, ada konduktornya, ada isolatornya. Silakan cari 5 saja ya. Ya, boleh. Iya, bendanya apa, konduktor atau barangnya, uang koin, 5 saja. Akan dibuat tabelnya. Mulai ya. Yo, 3 menit lagi. Dua menit lagi. Yo, kalau ada kesulitan silakan. Nih.
Yuk 1 menit lagi. Sudah selesai? Baik, terima kasih sudah selesai ya. Kalau begitu Pak Nur minta beberapa anak untuk maju, dimulai dari yuk Rafi ini. Ya, bacakan ya punyamu. Benda-benda yang termasuk konduktor dibacakan. Kompor listrik, besi, panci, wajan. Betul? Ya, betul. Yang termasuk isolator, bacakan. Kertas, kayu, gagang singkat, betul? Ya, gagang wajan. Betul? Betul. Yang termasuk campuran. Ya. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Rafi. Oke, yang kedua silakan Ais. Apa-apa, ayo. Bacakan yang termasuk konduktor. Ya. Ya, betul? Betul. Betul? Ya, betul. Iya, betul. Silakan duduk. Satu lagi. Yuk, Dit. Maju, Dit. Gak apa-apa, yuk. Silakan. Wah, sangat antusias sekali, Dita. Ya, ya, dibacakan punyamu. Betul? Yang keras, yuk. Betul? Ya, betul. Yang campuran. Iya, betul. Ya, beri tepuk tangan untuk Bunda. Oke, untuk yang lainnya nanti silakan dikumpulkan ya. Nanti ya di akhir pembelajaran. Oke. Kira-kira sudah bisa membedakan antara konduktor dan isolator belum? Sudah? Iya. Nah, kalau begitu Pak Nur akan memberikan kamu PR ya. Nah, PR-nya ada di halaman tuh, selanjutnya. Yang paling bawah itu halaman ya 70 ini 76 ya. Nah, itu silakan kamu kerjakan di rumah nanti ya. Nah, coba itu silakan kamu lingkari dulu, kamu tandai dulu. Ya, itu aktivitas 7 ya. Ya, aktivitas 7, betul. Oke, semua berarti sudah bisa membedakan antara alat-alat yang termasuk konduktor dan isolator? Sudah bisa ya, Oji? Sudah. Sudah? Bisa. Marsya? Sudah bisa? Eliar, Pak Nur ingin tanya, kalau plastik termasuk konduktor atau isolator? Isolator. Sofi, karet termasuk apa? Isolator. Tasya, kertas termasuk apa? Isolator. Rasid, kalau logam termasuk apa? Konduktor. Jadi sebagian besar logam adalah konduktor. Oke, bisa dipahami ya ini semua? Jadi besok lagi kalau kamu ada soal sudah bisa membedakan antara konduktor dan isolator.
belajar tentang konduktor dan isolator hari ini? Wah, sangat senang. Kakak sangat senang sekali. Dapat PR tadi sudah maju ya Kak? Ya. Bagaimana perasaannya Oji? Wah, luar biasa sekali. Sangat senang sekali Oji ya. Ya, meskipun tadi tidak sempat maju ya Ji. Nah, tapi tetap senang. Ya. Baik ya. Kalau begitu Pak Nur tutup pembelajaran hari ini karena sudah waktunya istirahat ya. Baik, dari Pak Nur cukup sekian. Nanti silakan bukunya yang tadi dikumpulkan, lalu PR-nya jangan lupa dikerjakan. Pak Nur tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi kelas yang akan saya laksanakan dengan rekan sejawat saya, Bapak Nur Pratikto. Pada kesempatan siang hari ini saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya, beliau Gusti Rohani. Selamat siang, Bu. Kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas dengan beliau Bapak Nur Pratikto. Untuk kegiatan hari ini yaitu kegiatan pasca observasi. Bisa saja. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang Bunda. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat ini. Ya, Masih pagi. Oke. Pak Nur, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas. Ya, betul. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi kelas. Kegiatan ini untuk saya pribadi itu sangat bermanfaat ini untuk merefleksi kegiatan yang sudah terlaksana kemarin. Untuk Pak Nur sendiri, kegiatan ini apa yang ingin Pak Nur dapatkan dari kegiatan diskusi kita siang hari ini? Ya, tentunya saya ingin sekali meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan ya Bu. Jadi setiap kali pembelajaran saya ingin sekali bahwa ada perbaikan di situ. Misalnya di hari ini saya melakukan kesalahan, jangan sampai besok lagi terulang kesalahan itu. Jadi semakin hari semakin baik gitu Bu. Nah, baik Pak Nur, dari kegiatan kemarin yang sudah Pak Nur laksanakan, adakah apa saja ya yang sudah dilaksanakan secara untuk kemarin? Kebetulan materinya di tema 6 itu kan sub materinya adalah konduktor dan isolator ya Bu. Nah, saya mengajak siswa untuk bereksplorasi langsung. Jadi di situ ada proses anak berpraktek, praktek langsung atau pembelajaran secara direct learning, pembelajaran secara langsung. Di situ saya melibatkan anak dalam melakukan percobaan tersebut. Anak saya ajak untuk melakukan praktek, yaitu praktek pembuktian bahwa benda itu adalah penghantar panas yang baik atau penghantar panas yang kurang baik, atau dalam artian isolator dan konduktor. Mungkin bisa diceritakan cara dari awal sampai akhir kegiatan kemarin yang dilaksanakan Pak Nur. Pertama ya pembukaan ya Bu. Saya awalnya berdoa, terus saya menggali dulu pemahaman anak tentang konduktor dan isolator, kemudian di sekitar. Lalu saya memberikan motivasi kepada anak saya, kemarin ajak tepuk-tepuk itu. Lalu setelah itu saya sampaikan tujuan pembelajaran di hari itu, apa toh gunanya untuk kedepannya itu gitu. Lalu saya langsung ke materi ya Bu. Jadi saya memberikan materi itu tidak langsung saya paparkan dulu, lalu saya ajak anak berpraktek. Jadi pemahamannya itu malah tumbuh dari anak itu sendiri. Lalu kemudian saya hanya memberikan penguatan.
Setelah itu di bagian penutup saya mengajak anak berefleksi. Sekalian saya menarik kesimpulan apa toh intinya konduktor, isolator gitu Bu. Bagus ya Pak Nur. Kalau menurut Pak Nur sendiri, apa yang sudah kemarin Pak Nur laksanakan itu, apakah ada yang perlu diperbaiki? Tentunya masih ada Bu. Jadi kemarin ketika saya melakukan praktek itu Bu, saya kan mengajak anak satu-satu maju. Nah mungkin anak itu gumun istilahnya gumun dengan barang yang saya gunakan waktu praktek. Jadi kemarin kan saya praktek dengan alat-alat yang unik, ada pisau, ada sendok, ada solet yang terbuat dari apa itu konduktor ya, dari aluminium, ada juga yang dari kayu. Nah di situ tuh anak itu kadang malah memainkan alatnya itu tidak sesuai dengan tujuan ya Bu. Gitu. Nah itu salah satu permasalahannya. Jadi malah digunakan untuk sebagai pedang-pedangan oleh anak, gitu kan. Jadi permasalahan. Dan saat kemarin juga anak ketika saya suruh maju, yang lainnya itu malah ada yang tidak fokus. Jadi yang malah fokusnya itu bukan pada prakteknya itu, malah pada hal lain seperti malah lilinnya itu juga fokusnya ke situ. Mungkin setelah Pak Nur mengetahui kekurangan dari pembelajaran kemarin, kira-kira rencana apa yang ingin Pak Nur laksanakan di pembelajaran yang selanjutnya? Ya, tentunya saya ingin sekali memperbaiki proses pembelajaran saya itu. Misalnya kemarin anak kok kurang fokus, saya itu cari cara sekarang sebagai bahan perbaikan ya Bu. Saya mencari cara agar anak itu tetap fokus dengan materi yang saya ajarkan. Ya, saya berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, kira-kira bagaimana cara agar anak itu perhatiannya tidak pecah ke sana kemari. Jadi anak tetap fokus dengan apa yang saya ajarkan. Mungkin apakah akan tetap menggunakan metode atau pembelajaran yang sama, atau mungkin ada cara yang lain juga? Kalau metode mungkin saya masih tetap bertahan ya. Mungkin hanya saja prosesnya perlu saya variasi lagi. Tapi saya juga tidak memungkiri saya menggunakan model lain, karena kan penggunaan model itu saya lakukan sesuai kondisi anak ya Bu. Jadi anaknya itu kalau tidak berganti-ganti kan anak jadi bosan gitu. Jadi ada kemungkinan penggunaan model lain juga. Menurut Pak Nur, tujuan yang kemarin Pak Nur ingin capai apakah sudah terwujud Pak? Sudah tercapai? Dari segi tujuan untuk tujuan pembelajaran menurut saya sudah tercapai ya Bu. Karena anak-anak di akhir pembelajaran itu juga sudah memahami anti konduktor, isolator seperti yang saya harapkan itu sudah. Jadi dari rencana yang akan Pak Nur laksanakan di pembelajaran yang selanjutnya, kira-kira kapan ini Pak Nur akan melaksanakan rencana itu? Ya, secepatnya Bu tentunya. Jadi selama saya masuk kelas ya saya akan berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya di pembelajaran sebelumnya. Oh, baik Pak Nur. Jadi dalam waktu selanjutnya akan memperbaiki mungkin mana-mana yang masih kurang, masih perlu ditambah lagi. Mungkin dari sesi coaching kita kali ini, pasca observasi, apa yang Pak dapatkan dari diskusi kita ini Pak? Tentunya saya jadi termotivasi ya Bu untuk selalu memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Nah, terlebih lagi memotivasi lah istilahnya, memotivasi agar selalu bertambah baik-baik dari tahap ke tahap. Jadi pembelajaran hari ini harus lebih baik dari pembelajaran kemarin, prinsip saya gitu. Jadi dari kegiatan pasca observasi ini Pak Nur dapat menggali sendiri apa yang
akan dilaksanakan di kemudian hari. Jadi dapat menggali apa mungkin kekurangan yang Pak Nur yang dapat membantu pembelajaran di kegiatan selanjutnya. Iya, jadi tambah bahwa saya itu menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan sekarang itu masih kurang, masih bisa diperbaiki lagi. Pak Nur, terima kasih untuk diskusi kita siang ini. Nanti akan diberikan penguatan oleh beliau Ibu PP Bu Sri Rohani. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang dilakukan Bu Ida dan Pak Nur sangat sekali. Sehat semua nih. Alhamdulillah. Saya lihat Pak Nur sangat semangat sekali dalam bidang refleksi dan diskusi. Baik, Pak Nur dalam pembelajaran kemarin diobservasi oleh Bu Ida dengan tema 6 panas dan perpindahannya ini. Betul, ya. Ya, yang subtemanya 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Itu jenis benda berdasarkan daya hantar panasnya. Dan Pak Nur melakukan percobaan praktek langsung, anak-anak disuruh langsung biar tahu ini bisa menghantar panas apa tidak. Anak-anak senang sekali kan maju satu persatu membuktikan, oh iya ini bisa panas rasanya ya. Itu sangat menarik sekali ya. Nah, di sini Pak Nur sebagai coach dan Bu Ida sebagai coach sudah melakukan coaching dengan baik. Bu Ida sudah memandu percakapan dengan Pak Nur sehingga Pak Nur merespon, memberikan refleksi diri tentang belajar yang dilakukan kemarin, sehingga terbangun kemitraan yang setara antara Pak Nur dan Bu Ida dalam praktek coaching kali ini. Bu Ida juga sudah menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Nur, apalagi sudah Pak Nur menjelaskan pembelajaran yang dilakukan kemarin, baik dalam berkolaborasi dengan anak-anak, kemudian juga berbagi segala sesuatunya sudah dilakukan di sini. Dan Bu Ida sudah menguasai kompetensi coaching di sini, yaitu Bu Ida hadir sepenuhnya, dialognya fokus. Pak Nur juga berperan sebagai coach, juga memberikan respon yang antusias. Dan Bu Ida juga berperan aktif mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Nur. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke Pak Nur juga dibobot sehingga Pak Nur paham dan bisa menjelaskan, menceritakan apa yang ditanyakan oleh Bu Ida. Jadi Bu Ida sebagai coach ini sudah membangun komunikasi dalam memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Nur sebagai coach. Bagus sekali Pak Nur ke depannya akan menggunakan metode model pembelajaran yang bervariasi sehingga anak-anak di kelas tidak jenuh, tidak bosan. Dan itu merupakan strategi Bapak untuk menarik perhatian, biar anak-anak fokus, anak-anak endingnya adalah student well-being. Biar anak bahagia, nyaman, terkondisi mengikuti pembelajaran itu senang, sehingga nanti bisa efek-efeknya adalah paham tentang materi dan prestasinya juga semakin meningkat. Tetap semangat untuk selalu bermanfaat, Bu Ida, Pak Nur, terus saling menginspirasi, terus bergerak dan menggerakkan komunitas di lingkungan sini. Di sini Pak Nur kan juga nanti calon Angkatan 8. Iya betul, angkatan 8. Dan jangan lupa selalu bahagia dalam melaksanakan tugas-tugas kalian. Sukses bersama ya. Terima kasih saja. Saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Rohani yang telah memberikan penguatan kepada saya, juga rekan sejawat saya Pak Nur. Semoga penguatan ini semakin menjadikan motivasi untuk kami ke depannya semakin berkelanjutan.
Nah, demikian kegiatan pasca observasi kelas pada siang hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.